Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujumin nayyarat. Amma ba'd. فيا أيها الإخوان الكرام إخوان طريقة Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, Mursyiduna Murabbi Ruhina Sayyidi Syekh Ahmad Sahibul Wafat Hajjal Arifin wa ala alihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Para alim ulama, para muballighin, asatidz wal ustadzat, tokoh masyarakat, terutama DKM Masjid Al-Huda, petunjuk, Masya Allah, salah satu nama Al-Quran, Al-Huda. Juga Al-Ustadz Al-Mukarram Haji Ferry yang menjadi wasilah ya, bisa terselenggaranya manaqib di masjid ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah. Pada kesempatan yang baik dan mulia ini, izinkan Al-Fakir untuk sedikit berbagi mengenai qaulul Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Kata Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, ilmuna hadza musyayyadun bil kitabi was sunnah. Ilmu tasawuf, ilmu tariqah musyayyadun bil kitabi was sunnah, terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Ilmu tasawuf terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran tentu sudah kita pahami masing-masing dari kita, walaupun tidak semua mungkin bisa membaca Al-Quran dengan tartil, sebagaimana firman Allah, warattilil Qur'ana tartila. Karena paling tidak Al-Quran menggunakan kata qiraah. Jadi Al-Quran bisa diperlakukan dengan cara qiraah, kita baca. Misalnya kita baca Yasin, satu ayat ya, satu ayat, maka ini sudah termasuk qiraah. Ada juga yang namanya tilawah. Tilawah. Kalau tilawah ini tidak bisa kita baca sepotong-sepotong ya. Tilawah ini kita baca ayat Al-Quran sehingga ayat itu bisa kita pahami. Itu disebut dengan tilawah ya. Jadi kalau kita baca, maka ada hadis Nabi Muhammad SAW, man qara'a harfan. Nah, bahasanya qara'a, bukan man tala harfan, tapi man qara'a. Jadi orang disebut qara'a itu baca satu huruf Al-Quran disebut qara'a, qiraah.
Tapi kalau tilawah, tidak bisa baca hanya satu huruf, dua huruf, tiga huruf ya. Tapi satu kalimat dan kita bisa paham. Maka ketika para sahabat belajar Al-Quran di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka tidak beranjak dari satu ayat ke ayat yang lain kecuali mereka sudah mengamalkan ayat tersebut. Masya Allah. Ada juga sikap kita terhadap Al-Quran, kita tadabbur Al-Quran. Kita belajar untuk memahami, menghayati. Ini perlu dua alat. Satu, qalbu yang paling utama. Jadi untuk tadabbur itu perlu qalbu. Kalau tadi ya baca, sekadar baca aja. Nggak perlu direnungin, disebut qiraah, disebut tilawah. Tapi kalau sudah kita baca sambil kita renungkan, kita hayati, ya, kita maknai, ya, kita dapat petunjuknya, dapat al-hudanya nih, dapat al-hudanya, ya, maka itu bisa disebut dengan tadabbur. Maka kata ulama, tadabbur ini salah satu interaksi yang bisa dilakukan oleh seluruh kelompok masyarakat. Ini tadabbur. Jadi seluruh masyarakat kita, baik itu yang minal ulama, orang-orang alim maupun orang awam, itu bisa tadabbur Al-Quran. Tapi ada interaksi yang keempat, namanya tafsir. Ini interaksi yang khusus hanya dimiliki oleh mereka yang punya perangkat keilmuan. Punya perangkat keilmuan, inilah para ulama gitu ya. Jadi kelas kita ini bukan kelas menafsirkan Al-Quran, ya, bukan kelasnya kita. Itu kelasnya para ulama. Maka kata Nabi SAW, man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang menafsirkan Al-Quran, ya, dengan pendapatnya sendiri, falyatabawwa, maka siap-siaplah, ya, maq'adahu minan nar, tempat duduknya nanti di neraka. Masya Allah. Maka nggak sembarang kita bisa menafsirkan Al-Quran, tapi kita masih punya tiga interaksi tadi. Satu qiraah, dua tilawah, tiga tadabbur. Masya Allah. Kemudian as-sunnah. Nah, ini as-sunnah gitu ya. As-sunnah itu secara bahasa adalah as-sirah al-muttaba'ah. Ya, jalan hidup al-muttaba'ah yang diikuti, wat tariqah al-maslukah. Ya, wat tariqah itu metode al-maslukah yang ditempuh. Wahya an-nubudat alladhi yuhtada, ya. Pola yang dijadikan teladan, wal mithalul ladzi yuqtada bihi, dan contoh yang ya layak ditiru, itu secara bahasa ya. Tetapi kemudian kita menemukan sunnah ini berbeda definisi pada setiap ilmu. Sunnah ketika dia berada di dalam ilmu usulil fiqh tentu berbeda dengan definisi sunnah ketika dia berada di ilmu fiqh. Sunnah ketika berada di ilmu aqidah tentu berbeda dengan ketika berada di ilmu hadis. Nah, jadi masing-masing ilmu ini, ya, punya definisi sendiri, Maka ketika kita bicara tentang sunnah, nah ini sunnah yang mana? Apakah sunnah menurut definisi ulama fiqh, ya, menurut fuqaha, atau menurut indal usuliyin, menurut ulama-ulama usul fikih, atau inda ulama il hadis, atau sunnah menurut ulama-ulama hadis, gitu ya. Maka ini bisa kita petakan, gitu ya. Misalnya di sini kata ulama hadis, sunnah itu mengandung makna yang luas. Maka yang disebut dengan sunnah itu adalah kullu ma udifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au iqrarin au siratin au sifatin khalqiyatin au khuluqiyatin.
bal yashmalu ahwalahu wa harakatihi wa sakanatihi fil yaqdhah wal manam qabla al bi'tsah wa ba'daha. Menurut para ahli hadis, sunnah itu mencakup segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan ya, min qaulin au fi'lin atau perbuatan, au iqrarin atau persetujuan ya, iqrar, au sirah atau perjalanan hidup, au sifatin khalqiyah atau sifat yang bersifat fisik, au khuluqiyah atau sifat yang berupa perilaku, akhlak ya, termasuk ahwal beliau, gerakan-gerakan beliau ya, gerak diamnya beliau, fil yaqdhah ketika beliau terjaga, wal manam ketika beliau tidur ya, baik sebelum diutus maupun setelah diutus, itu semuanya masuk kategori sunnah. Nah, berbeda ketika kita melihat sunnah itu menurut ulama usulul fiqh. Menurut ulama usul fiqh itu ma'udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, ini lebih khusus lagi, min qaulin au fi'lin au taqririn, hanya ucapan. Jadi apa yang dinisbatkan, disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min qaulin dari ucapan, au fi'lin dari atau perbuatan, au taqririn atau persetujuan, mimma yasluhu ayyakuna dalilan li hukmin syar'iyyin. Nah, jadi ucapan, perbuatan, persetujuan beliau yang dapat dijadikan dalil bagi hukum syariat. Ini sunnah menurut hukum, menurut ulama usulul fiqh. Udah berbeda tuh. Jadi ada takyidnya di situ. Takyidnya adalah terkait dengan hukum syariat gitu ya. Sedangkan sunnah menurut ulama fiqh ya, apa itu sunnah menurut ulama fiqh? Ma talaba syari'u fi'lahu talaban ghairu jazim. Nah, sunnah menurut ulama fiqh itu adalah ma talaba syari' ya, perbuatan yang dituntut oleh syari', pembuat syariat ya, fi'lahu mengerjakannya talaban ghairu jazim ya, untuk dikerjakan, untuk dilakukan, tetapi ghairu jazim ya, tidak mengikat, tidak mantap, tidak kuat, walam yakun fardan aw wajiban, sehingga tidak termasuk kewajiban atau fardu. Jadi sunnah itu adalah segala perbuatan yang dituntut oleh syariat untuk dikerjakan tetapi tidak sampai kepada fardu, itu disebut sunnah ya. Maka di sini ulama membedakan antara sunnah dengan mandub. Ada sunnah dengan mandub. Kalau mandub itu dia lebih umum ya, baik sunnah itu terkait dengan yang disunnahkan oleh syariat ya, dengan cara bitorikis sunnah ya, atau memang digali berdasarkan metode syariat, metode usul fiqh ya. Jadi ada sunnah-sunnah ya yang itu digali ya oleh ulama. Misalnya begini, habis baca Fatihah imam nih, habis baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, imam itu disunnahkan diam dulu. Kenapa diam dulu? Biar makmumnya baca Fatihah. Biar makmumnya baca Fatihah. Kira-kira gitu. Nah, jadi sunnah di dalam ulama fiqh ini beda lagi deh. Ya, yang bukan fardu ya. Jadi yang bukan fardu, yang bukan mubah, yang bukan makruh, yang bukan haram. Nah, maka nanti ada al-ahkam asy-syar'iyyah, ada hukum-hukum syariat, al-amaliyah, ada 5. Apa tadi? Ijab, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Jadi sunnah di dalam kategori ulama fiqh itu sunnah tadi termasuk al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Jadi hukum syariat yang sifatnya perbuatan. Ya, karena ada hukum syariat yang sifatnya al-i'tiqadiyah. Ada hukum syariat yang sifatnya al-i'tiqadiyah. Apa itu? Wajib, mustahil, jaiz. Ya. Ada nanti ada al-ahkam yang sifatnya khuluqiyah. Ya. Sifat
apa namanya, hukum-hukum terkait dengan perbuatan. Jadi ulama-ulama itu punya definisi sendiri, ya. Kemudian para ulama akidah itu, ya, menggunakan istilah sunnah itu apa itu? Wa yutliqu ulama'ul aqidati as-sunnata ala haddin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi usuluddin wa ma kana alaihi minal ilmi wal amali wal huda wa qad tutlaqu sunnah kadzalik bi makna din kullihi. Para ulama akidah itu menisbatkan, ya, sunnah itu untuk menunjukkan apa? Ala haddin Nabi, petunjuk Nabi Muhammad SAW fi usuluddin, dalam urusan pokok-pokok keagamaan, wa makana alaihi minal ilmi, yang mencakup ilmu, amal, dan al-huda, petunjuk. Nah, ya. Jadi sunnah dalam ilmu akidah itu bisa dikatakan hal-hal yang sifatnya keilmuan, hal-hal yang sifatnya ilmu, hal yang sifatnya petunjuk, ya, yang berada di dalam agama kita, sehingga sunnah itu yaitu agama, gitu. Sunnah itu disebut agama. Inilah yang biasa menjadi antonim dari kata bid'ah. Biasanya kan bid'ah versus sunnah. Nah, sunnahnya itu berarti bukan dalam kategori ilmu fiqh, tapi sunnah dalam kategori usuluddin, gitu ya. Tapi bid'ahnya pun bid'ah yang dolalah, karena ada bid'ah yang memang masuk kategori bid'ah hasanah. Nah, gitu ya. Nanti bisa panjang lagi ngurusin ngomongin tentang bid'ah, jangan dulu deh, ya. Bisa panjang nanti urusan, ya. Jadi sunnah itu punya kategori-kategori, ya, punya definisi-definisi yang berbeda di setiap fan ilmu. Maka setiap ilmu itu punya ulama-ulama yang otoritatif, gitu ya. Kita nggak bisa sembarangan ngomongin sunnah. Sunnah yang mana dulu nih? Ya, apakah sunnah yang sifatnya memang sholat sunnah? Sholat sunnah tadi berarti masuknya kategori yang mana? Sunnah dalam kategori fiqh. Nah, maka yang tadi ilmuna hadza musyayyadun bil kitabi was sunnah. Sunnah di sini artinya apa? Usuluddin. Yang kita itu muwafaqatus syar'i, yang berkesesuaian dengan ilmu syariat, ya, tidak bertentangan dengan agama, ya. Jadi ilmu thariqah, ilmu tasawuf, ya, itu bukan hanya berkesesuaian dengan kitab Alkitab wa sunnah, tetapi menghidupkan ihya'us sunnah an-nabawiyah. Ihya'us sunnah an-nabawiyah, ya. Kalau bukan ahlu thariqah yang ngamalin zikir, ya, terus menerus, ya, siapa yang mau ngamalin sunnah ini? Maka kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Misalnya di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha, ya, fi kulli ahyani, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyebut Allah, mengingat Allah dalam setiap keadaan. Dalam setiap keadaan. Rawahu Imam Muslim. Maka kita punya zikir yang ditalkinkan oleh guru kita, namanya zikir khafi. Dalam rangka apa tadi? Ihya'us sunnah. Ihya'us sunnah, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi alhamdulillah kita dipertemukan dengan guru mursyid, sehingga kita insya Allah bisa termasuk orang-orang yang menjadi kebanggaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita belajar untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Terus semua tuh. Maka ingat saya waktu cicitnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ditanya apa karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa jawab cicitnya? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, karomahnya beliau adalah mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Karomah terbesarnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah mengamalkannya sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi betapa indahnya kita menjadi ahlu thariqah karena kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Fi harakatina wa sakanatiha, ya, fil yaqdah wal manam, ya. Semua kita belajar untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam, ya. Bahkan di dalam tawasul kita mengirimkan juga kepada memang ahlul Quran. Apa contohnya? Kepada al-qurra al-mukhlisin, para ahli qiraah. Kita kirimin tuh ke ahli qiraah, ya. Ahli tafsir kita kirimin, ya. Wal muhaddisin, ahli hadis kita kirimin. Kenapa? Karena memang ilmu kita punya sudah sangkutan dengan beliau-beliau itu. Ya, kita punya kaitan erat dengan Al-Qurra. Mereka yang menjaga sanad bacaan Quran dari Nabi Muhammad SAW sampai kita bacaannya sama. Jadi apa yang kita baca itu sama dengan bacaannya Rasulullah SAW. Siapa yang menjaga sanad itu? Al-Qurra. Maka kenapa guru kita mengajarkan senantiasa kita ingat jasa-jasa beliau nih, Al-Qurra ini, ya. Ya, kalau di Indonesia biasa sanad bacaan kita ke siapa? Qiraahnya Imam Asim, riwayatnya Imam Hafiz, thariqnya thariq Syatibiyah, ya. Jadi sanad kita bukan sanad thariqah doang, ada sanad qiraah, sanad bacaan Quran, ya. Maka di kita itu biasa ada sanad zikir, ya, ada sanad Quran, ada sanad hadis, Makanya kemarin Yauma Asyura itu biasanya di majelis-majelis yang memang punya sanad itu ada hadis musalsal biyaumi Arafah. Ya. Alhamdulillah kemarin saya ikut, ya, hadis musalsal biyaumi Arafah, ya. Jadi hadis yang memang bersambung dari Rasulullah SAW dan itu disampaikan ketika hari Arafah. Sampai sekarang tradisinya masih dihidupkan itu. Ya. Kemudian wa ya'taqidul muslimuna anna sunnata hiyal masdaru tsani litashri'i ba'da kitabillahi ta'ala, ya. Sunnah itu juga merupakan sumber kedua dalam apa? Dalam syariat setelah kitabullah, setelah Al-Qur'an. Tetapi, ya, sumber kedua ini dalam urutan, berkaitan dengan urutan dan keutamaan, ya, min haitsu rutbah wal fadl, ya. Amma min haitsul ihtijaj, akan tetapi dari urusan hujjah, diambil kehujjahannya, kekuatan hujjahnya itu fasunnatu hujjatun wajibatul itba' kal kitabi. Sunnah itu punya hujjah sebagaimana Al-Qur'an, ya. Terutama sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW yang bersifat apa? Mutawatir. Ya, nanti kalau kita belajar ilmu hadis, ada hadis disebut dengan hadis mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Marwahu adadun katsirun tuhidul adah tawatu'ahum 'alal kadzib, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak, ya, yang mereka semua itu mustahil sepakat untuk berbohong. Mereka mustahil. Maka kekuatan min haitsu tsubut, ya, dari segi kehujjahannya itu yufidul afadal ilma wal yakin, menghasilkan ilmu yang yakin, ya, bersifat qat'i nanti, ya. Ada juga hadis ahad, ya. Nanti ada hadis masyhur, ya. Jadi pada intinya, ya, ilmu kita, ilmu thariqah, ilmu tasawuf itu semua disusun oleh ulama-ulama yang memang otoritatif, ya, ulama yang memang punya kapasitas, ulama yang memang punya sanad bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ditanya man assasat thariqah, siapakah yang mendirikan thariqah, maka jawabannya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman memang waktu itu belum ada istilahnya, itu, ya. Jadi semuanya bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apapun thariqahnya itu sanadnya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka apa yang menjadi amalan kita thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah ini adalah metode yang dikembangkan oleh guru mursyid kita, ya.
metode itu bisa bermacam-macam. Tujuannya sama setiap thariqah itu. Tujuannya sama, tetapi memang dalam rangka metode itu guru mursyid punya kapasitas, ya, punya otoritas, ya, untuk merancang sebuah metode yang itu diambil dari Al-Qur'an was sunnah, gitu ya, yang bisa jadi ada kemiripan, ada perbedaan. Gitu. Ada kemiripan, ada perbedaan, ya, baik thariqah Qadiriyah, thariqah Syadziliyah, thariqah Rifaiyah, thariqah Samaniyah, ya, thariqah Suhrawardiyah, thariqah Ghazaliyah, dan lain sebagainya, gitu ya. Kita semuanya ingin apa? Sebagaimana doa yang diajarkan guru kita, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka, gitu ya. Maka kita betapa beruntung, ya, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berada dalam silsilah, ya, silsilah emas bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui guru kita, ya. Karena kata ulama, siapa orang yang menempuh perjalanan nggak punya guru, fasyaikhuhu syaiton, maka gurunya setan, gitu ya. Kita mau jalan nggak punya guru, nggak ada yang ngebimbing, maka siapa guru kita yang ngebimbing? Setan, gitu ya. Maka guru kita sampai hari ini masih ngebimbing kita, ya. Punya sanad kita yang otentik, ya, punya sanad yang otentik. Beliau guru kita. Maka la taqulu fi sabilillahi, la taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat, ya. Tak boleh kita bilang orang yang mati di jalan Allah, wafat di jalan Allah itu meninggal, mati, enggak. Beliau masih hidup, masih bimbing kita, ya. Apa buktinya? Ya kita bisa sholat. Mana ada setan ngebimbing sholat jamaah? Mana ada setan ngebimbing zikir berjamaah? Mana ada? Mana ada? Ya. Kalau orang nggak punya guru mursyid yang bimbing, setan. Kita dibimbing. Masya Allah. Menghidupkan sunnah, ihya'us sunnah an-nabawiyah. Ya. Kemudian terkait dengan sunnah ini, maka ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang ingin saya sampaikan. Ini hadisnya sederhana, ya. Ya. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, saya nyampaikan satu hadis, habisnya kita selesai. Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin, ya. Tidaklah seorang yang beriman, ya, itu ditimpa min wasabin, dari penderitaan, wala nasabin, atau kelelahan, kecapean, wala saqamin, atau penyakit, wala hazanin, ya, atau kesedihan, hatal ham miyuhimmuhu, sampai kegelisahan, ketakutan, kepanikan, yuhimmuhu, yang dia alami, illa kuffira bihi min sayyiatihi, dihapuskan, ya, dari kesalahan-kesalahannya, ya. Jadi seorang mukmin yang dia ngerasain penderitaan, yang dia ngerasain kecapean, yang dia ngerasain dikejar debt collector, yang dia ngerasain banyak utang, yang dia ngerasain kok nih hidup capek bener, capeknya dia itu penghapus dosa. Capeknya dia penghapus dosa. Hatal ham, sampai kegundahan, kegelisahan, kekhawatiran itu diganti sama Allah jadi kafaroh lisayyiatihi, menjadi kafaroh, ya, dosanya dia. Bayangin itu. Betapa kita diem aja kita pusing diganti itu. Dosa kita diampun, kita pusing. Ya. Biayain sekolah lagi, ini lagi dimikirin hatal ham. Ham itu kita mikirin gelisah, ini gimana ya, bentar lagi anak sekolah, bayaran belum, uang masuk, uang pangkal, ya kan. Nah, kita lagi mikirin itu.
itu jadi takfirudz dzunub. Jadi penghapus dosa kita. Ya. Karena ada orang capek nih hidup ya, gitu kan. Kita ngapain ya gitu. Itu semua illa kufira bihi min sayyiatihi, ya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim, Masya Allah. Jadi seorang mukmin yang ditimpa penderitaan, kesusahan, kesedihan, bahkan penyakit. Ya, penyakit apa aja? Penyakit. Ya, kita lagi sakit, kita ngeluh, sakit gigi, sakit pusing, sakit perut. Ya, penyakit apapun yang kita alamin itu semua jadi kafaroh. Jadi penghapus dosa, ya. Bidunil istighfar. Hadis ini nggak bilang dengan istighfar, enggak. Tanpa istighfar itu dosa kita kehapus-hapus tuh. Jangan-jangan emang kesusahan yang Allah berikan kepada kita itu sebagai penghapus dosa-dosa kita di masa lalu. Gitu. Maka kita beruntung bersyukur jadi umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Alhamdulillah, ini kita udah selesai. Namun ada satu yang mau saya bacain, ini ayatnya cantik betul ya. Ini saya ambil dari Syajaratul Ma'arif gitu. Qala Allah Ta'ala innal ladzina yarmunal musanatil ghafilatil mu'minat. Sungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, ya. Al-musanat menuduh apa ya? Orang musanat itu merupakan yang baik-baik. Al-ghafilat yang lengah, yang ghafil. Al-mu'minat yang beriman, ya. Ya. Ini surat An-Nur ayat 23. Judulnya apa? Faslun fil ghaflati 'anil qaba'ih, gitu ya. Jadi kata Syekh Izzuddin bin Abdus Salam, ya. Ayat ini bicara tentang madah. Madah itu artinya pujian. Ya. Jadi Allah memuji perempuan yang beriman, ya. Menuduh apa? Memuji orang yang muhsanat, yang baik-baik. Ghafilat. Ini menarik di sini kata ghafilat. Biasanya kan identik namanya ghaflah itu negatif ya. Biasa ghaflah itu kita identik dengan negatif. Tapi justru di sini ghafilat ini, ya, itu sebagai bentuk pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada perempuan yang tadi beriman nih, ghafilat. Perempuan yang dia beriman tapi lalai. Lalai dari apa coba? Anil qabaih gitu. Anil qabaih. Maka kata Syekh Izzuddin bin Abdus Salam ini yang disebut dengan Sultanul Ulama. Jadi kalau Sultanul Aulia itu Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, Sultanul Ulama siapa? Syekh Izzuddin bin Abdus Salam ini. Dia buat kitab namanya Syaratul Ma'arif, gitu. Al-ghaflatu 'anil qabaih mani'atun min fi'liha illa bil azmi 'alaiha. Illa yatata'ti fi'alaha illa bil azmi 'alaiha wal azmu 'alaiha ma 'ada bi syu'ur biha wa tasulu hadhil ghaflah bi ijadil asbab asyagilah, ya. Jadi gini loh. Dia itu ini perempuan, ya. Ini kan ngomong tentang perempuan ya, perempuan baik-baik. Jadi apa ciri perempuan yang baik-baik? Ciri perempuan yang baik-baik itu adalah yang senantiasa lalai. Lalai dari apa? Lalai dari mengingat perbuatan jelek, lalai dari maksiat. Gitu ya. Maka ini jadi kaedah. Jadi kaedah buat kita. Kita itu jadi orang baik kalau kita tuh lalai dari mengingat maksiat. Bukan lalai mengingat Allah, lalai dari mengingat maksiat. Kenapa? Orang bermaksiat itu karena ingat. Kalau nggak ingat, nggak bisa maksiat, gitu ya. Ya karena berkahnya manakib, ya kita nggak ingat maksiat. Berkahnya kita zikiran, kita nggak ingat maksiat. Berkahnya kita ngobrol, nggak ingat maksiat. Ya berkahnya kita ngasuh anak, kita nggak ingat maksiat. Berkahnya kita bercanda sama istri, kita nggak ingat maksiat. Nah, jadi ini jadi kaidah, ya. Kalau ghaflah itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama tadi kita ghaflahnya dari perbuatan yang jelek, yang maksiat. Karena maksiat itu adalah kunci kita, ya, tarkul ma'asi itu kunci kita menjadi Abdullah, menjadi hambanya Allah.
menjadi ahlul ibadah. Maka dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ittaqil maharim takun a'badan nas. Kata Nabi Muhammad SAW, ittaqil maharim, jauhkanlah yang haram. Takun a'badan nas, maka kamu jadi ahli ibadah. Jadi dalam Islam, orang kalau mau jadi ahli ibadah, ya, bukan memperbanyak ibadah sunnah. Bukan. Nabi nggak bilang, ayo perbanyak ibadah sunnah kamu bakal jadi ahli ibadah, enggak. Nabi bilang, ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhkanlah dari perbuatan yang haram, kamu jadi ahli ibadah di tengah manusia. Maka kalau kita baca tanbih, apa tadi? Kita mesti hati-hati, teliti dari perbuatan yang bertentangan dengan agama dan negara. Tarkul ma'asi itu. Tarkul ma'asi itu. Ya, itu tarkul ma'asi itu. Ya, tarkul ma'asi. Ya. Jadi prinsipnya begitu. Jadi Ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah nomor 1 itu adalah tarkul ma'asi. Sebagaimana misalnya Imam Waqi' ditanya sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngeluh, kok ngapal susah, kok belajar susah bener, nggak masuk-masuk. Lapor sama Imam Waqi', gurunya Imam Syafi'i, syaqautu ila waqi'in an suhi hifdzi, kata Imam Syafi'i. Ya farsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Waqi' ya ditanya sama Imam Syafi'i, wahai guruku, kenapa kok hafalan saya jelek, saya kok susah ngapal Quran kagak bisa, belajar susah kok jadi belet. Maka farsyadani, ya Imam Waqi' memberikan petunjuk kepadaku ila tarkil ma'asi, supaya meninggalkan maksiat. Ini menjadi kunci. Maka dalam kitab Miftahus Sudur, di antara faidatu dzikri, faidah zikir yang kita amalkan itu supaya kita bisa tarkul ma'asi. Bisa tarkul ma'asi. Mudah-mudahan kita jadi ahlul ghaflah. Ahlul ghaflah, bukan ahlul dzikir, ahlul ghaflah. Tapi ahlul ghaflah anil qaba'ih. Ya, jadi orang yang lalai dari mengingat maksiat. Karena kita kalau nggak ingat maksiat nggak bisa maksiat. Karena maksiat terjadi kalau kita ingat maksiat, ya. Berkahnya kita ngobrol, berkahnya kita bercanda, kita nggak ingat maksiat. Maka disinilah kita pentingnya senantiasa zikrullah. Karena orang zikrullah insya Allah jauh dari maksiat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita istiqomah dengan berkah karamah guru kita dan keluarga kita, jadi orang-orang yang selamat lahir batin. Al-Fatihah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.